Pernah kepikiran nggak sih, ide brilian yang ada di kepala kita itu beneran yang pertama? Hari ini, kita bakal bedah tuntas soal krisis originalitas di dunia akademik. Dan kita akan lihat gimana sebuah sistem pencarian sederhana justru jadi pahlawan yang nggak terduga dalam perang melawan plagiarisme. Nah, ini dia pertanyaan yang bikin deg-degan setiap mahasiswa dan peneliti. Bayangin deh, udah kerja keras berbulan-bulan, gimana kita bisa 100% yakin kalau karya kita itu benar-benar asli? Rasa takut kalau ada duplikasi yang nggak disengaja itu nyata banget. Dan seringnya, sistem yang ada tuh nggak banyak membantu. Dan jangan salah ya, ini bukan masalah sepele loh. Duplikasi judul atau ide itu bisa jadi penghalang utama kelulusan. Tapi lebih dari itu, ini soal integritas. Fondasi dari seluruh dunia akademik itu sendiri yang dipertaruhkan. Jadi, gimana ceritanya celah kayak gini bisa terjadi? Yuk kita lihat satu contoh nyata, di mana sistem analog yang udah ketinggalan zaman malah menciptakan masalah besar, padahal niatnya baik. Dan ini nih bagian yang paling ironis, solusinya itu sebenarnya udah ada di depan mata. Fakultas TIK Universitas Semarang itu punya database lengkap, isinya semua judul tugas akhir. Tapi ya itu, databasenya cuma disimpan aja, nggak dipakai. Semua pengecekan masih manual, yang artinya membuka pintu lebar-lebar buat kesalahan manusia dan duplikasi. Bedanya tuh jauh banget kayak langit dan bumi. Coba bayangin cara manual. Tumpukan kertas, stres, resiko salah lihat yang tinggi. Sekarang bandingin sama sistem otomatis. Cepat, akurat, dan yang paling penting, ngasih kepastian. Jurang antara kekacauan dan ketenangan inilah yang bikin perubahan jadi penting banget. Oke, jadi solusinya apa dong? Nah, disinilah teknologi masuk sebagai pahlawan. Mari kita kenalan sama konsep yang namanya temu kembali informasi, yang ternyata jadi kunci buat nyelesain masalah ini. Jadi apa sih temu kembali informasi itu? Gampangnya gini deh, ini tuh teknologi di balik mesin pencari. Anggap aja kayak Google, tapi yang dilatih khusus buat satu misi aja, memburu kesamaan di antara ribuan judul tugas akhir. Ini senjata yang paling pas buat tugas ini. Sistem ini pakai yang namanya model Boolean. Sederhananya, model ini tuh kayak detektif super teliti yang cuma cari kecocokan persis atau exact match. Kenapa ini pas banget? Soalnya pas kita ngecek judul, kita kan nggak butuh interpretasi, kita butuh kepastian, ya atau tidak. Nah, sistem ini ngasih jawaban yang tegas. Terus gimana sih cara kerjanya? Kok bisa judul yang panjang gitu dicek secepat kilat? Ternyata, di balik layar, prosesnya itu cuma terdiri dari 4 langkah yang cerdas. Gini cara kerjanya. Pertama, tokenisasi. Judulnya itu dipotong-potong jadi per kata. Kedua, stopping. Kata-kata umum kayak dan atau pada itu dibuang dulu biar fokus ke intinya. Ketiga, pengindeksan. Kata-kata penting tadi disusun jadi semacam daftar isi super canggih. Nah terakhir, querying, judul baru yang masuk langsung dibandingin sama daftar isi ini. Simple, cepat, dan efisien banget. Oke, sistem yang canggih di atas kertas itu nggak ada gunanya kalau di dunia nyata gagal. Jadi pertanyaan paling penting, sistem ini beneran berhasil nggak? Jawabannya ada di data. 100%. Ini tingkat recall-nya. Artinya apa? Artinya, kalau ada judul yang mirip di dalam database, sistem ini pasti akan menemukannya. Setiap saat, nggak ada satupun yang bisa lolos. Ini udah kayak jaring pengaman yang sempurna. Lalu ada tingkat precision 72,73%. Ini artinya, dari semua hasil yang ditandai oleh sistem, hampir 3/4-nya itu beneran relevan. Jadi sistem ini nggak cuma jago nangkep semuanya, tapi juga nggak bikin kita pusing sama alarm palsu. Efisien banget. Oke, jadi kita rangkum ya. Recall 100% itu artinya keamanan total, semua duplikat pasti ketangkep. Precision 72,73% itu artinya efisiensi tinggi. Kita nggak buang-buang waktu lihat hasil yang nggak relevan. Nah, gabungan keduanya ini menghasilkan F1 score sebesar 84,21%. Angka yang membuktikan kalau performa sistem ini luar biasa. Pada akhirnya, semua ini mengerucut ke satu gagasan penting, yang pas banget dirangkum dalam kutipan ini. Sistem ini tuh bukan sekedar proyek teknologi, tapi jawaban atas kebutuhan akademik yang sangat mendesak untuk menjaga integritas. Dampaknya tuh jauh lebih besar dari sekedar kode dan algoritma. Ini soal mencegah plagiarisme, menghemat waktu, dan yang paling penting, melindungi nilai dari orisinalitas itu sendiri. Ini soal memperkuat pilar-pilar yang menopang seluruh dunia akademik. Tentu aja, inovasi itu nggak pernah berhenti. Sistem ini pun masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Dengan operator pencarian yang lebih canggih, di masa depan, sistem ini bisa jadi lebih akurat dan lebih cerdas lagi.
Ini jadi bikin kita mikir lebih jauh. Kalau masalah duplikasi judul aja bisa dipecahkan dengan cara seelegan ini, kira-kira tantangan akademis apa lagi ya yang bisa kita taklukkan dengan teknologi? Potensinya nggak terbatas. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.